Oke, di video tutorial kita kali ini akan membahas masalah array ya, pengenalan array. Nah, di sini kita akan bahas array. Apa itu array? Array itu merupakan variabel yang dapat menampung banyak nilai ya. Nah, variabel yang dapat menampung banyak nilai. Misalnya teman-teman, kalau dalam suatu sekolah kan tuh banyak siswa ya, banyak siswa, kemudian ada nomor induk siswanya. Kalau kita buat satu orang siswa satu variabel, tentu nanti kita akan memerlukan ratusan, kalau banyak siswanya bahkan ribuan variabel. Itu tidak mungkin ya teman-teman, tentu akan memakan waktu nantinya. Maka dengan hanya satu variabel saja nantinya bisa digunakan untuk menampung banyak data tersebut, banyak data siswa tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu masalah array yang mampu menampung banyak nilai. Saya kasih contoh di sini, ada hari Senin dan hari Selasa. Biasanya kalau kita ingin menampilkan harinya ya, kita langsung ketikkan misalnya ini hari 1 ya. Kalau kita buat hari kan ada 7, hari 2. Kalau 7 hari sebanyak variabelnya sebanyak 7. Tentu akan merepotkan. Nah, ini nggak bisa langsung kita panggil seperti ini ya. Echo misalnya dolar, tetes ya, dolar hari 1 ya. Mungkin kalau kita buat seperti ini, hasilnya error ya teman-teman. Hasilnya error ya. Echo hari 1 gitu ya. Dianya error. Apa pesan errornya? Sintak error, tidak diharapkan kutip katanya. Kalau nggak pakai kutip, kita coba nggak pakai kutip, maka pesannya sama ya, tidak tetap error dia. Ini titik komanya mungkin ya kurang. Nah, titik komanya kita buat. Nah, dia tampil hari Senin. Yang ditampilkan mana? Tentu ya variabel hari 1 ya kan. Tapi kalau ini kita buat hari gitu ya, hari aja, maka akan tertimpa nantinya, akan tertimpa, jadinya seperti ini. Nggak ada hari 1, kita ganti hari 1 menjadi hari ya. Hasilnya dia akan tampil hari Selasa, bukan hari Senin, karena variabelnya sama. Maka untuk mengatasi itu nantinya kita gunakan array ya teman-teman. Kita akan gunakan array. Array ini kita hapus saja ya. Array ini ada cara penulisannya, ada menggunakan cara lama dan ada menggunakan cara baru. Nah, kita coba dulu yang menggunakan cara lama. Misalnya saya buat di sini dolar hari ya. Ini kita buat dulu cara lama. Gitu ya. Dolar hari misalnya saya buat, dia langsung ditulisnya di dalam kurung. Jadi di dalam kurung dari setelah kata array ini dikatakan elemen dari array. Maka elemennya misalnya Senin ya, kemudian Selasa ya, kemudian koma ya. Elemen antara elemen dipisah dengan koma. Rabu, kemudian koma, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu. Ini diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau kita memanggilnya langsung dengan perintah seperti ini contoh ya, langsung pakai echo
echo dolar hari. Nah, ya, coba kita lihat hasilnya, maka dia akan error. Jadi array itu, elemen dari array ini tidak akan bisa kita panggil dengan perintah echo saja, langsung echo tidak bisa seperti itu, maka perlu pemanggilannya. Memanggilnya itu, ini kita hapus dulu ya, ada dua cara ya, cara memanggilnya. Yang pertama itu memanggilnya menggunakan vardam untuk menampilkannya, yaitu menampilkan, kita buat ya, menampilkan array-nya. Itu bisa kita gunakan nanti vardam seperti ini ya, vardam, tulisannya gini, buka kurung, atau bisa kita gunakan printr. Nah, seperti itu, vardam atau printr. Saya langsung praktekkan ya, kita tampilkan harinya, misalnya vardam, seperti itu ya, vardam, buka kurung, langsung panggil variabelnya, titik koma, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, di sini supaya cantik tampilannya, teman-teman bisa klik kanan, view page source. Nah, kelihatan di sini ya. Ini kalau kita menggunakan vardam. Jadi di sini ada 7 elemen katanya, yang dimulai dari indeks 0. Nah, itu untuk hari Senin, indeks 0. Dimulai indeksnya itu indeks 0. Stringnya ada 5 ya. Kalau Senin kita hitung itu 5. Selasa itu stringnya ada 6. Baru indeksnya 1. Begitu seterusnya. Jadi indeks dari array ini dimulai dari 0. Itu yang perlu teman-teman ingat. Indeksnya dimulai dari 0. Maka tertulis di sini array-nya 7. Itu kalau kita menggunakan vardam untuk menampilkan array-nya. Kalau kita menggunakan yang kedua itu printr, kita kasih aja di sini ya br-nya ya. Br ya, biar terenter. Maka kita buat printr, variabelnya hari, seperti itu. Maka kita lihat di sini, kita reload. Nah, di sini ya kelihatan ya, yang bawah ini array langsung dipanggilnya ya 0, indeksnya langsung tersusun seperti ini. Dia lebih kelihatan lebih rapi ya teman-teman ya. Dia kelihatan lebih berapi, dia menggunakan kurung biasa, sedangkan vardam menggunakan kurung kurawal. Nah, itu terlihat perbedaannya ya. Kalau kita langsung panggil menggunakan printr itu seperti itu hasilnya. Printr ya. Kurung nama variabelnya, hasilnya seperti itu. Yang tadi sudah kita lihat. Oke, sekarang udah keduanya sudah tahu perbedaannya ya. Kalau kita cek lagi ya ini, tapi sama-sama dimulai, persamaannya sama-sama dimulai dengan indeks 0. Yang pertama itu indeksnya 0, Senin. Yang kedua indeksnya 1, yaitu Selasa. Dan diarahkan dengan tanda panah seperti ini, bahwa indeks 0 itu dimiliki oleh elemen array Senin. Nah, gitu ya. Di sini tidak tertulis kalau kita menggunakan printr, dia tidak tertulis berapa elemen seperti halnya vardam ya. Enggak ada, langsung aja disebutkannya indeks-indeksnya beserta elemennya. Kemudian juga tidak tertulis berapa stringnya seperti ini ya. Tidak tertulis ya kalau kita menggunakan printr. Kalau vardam tipe datanya yaitu string, dan panjangnya juga dikasih tahu berapa, panjang stringnya berapa. Itu perbedaannya.
Kalau saya ingin menampilkan, misalnya saya ingin tampilkan elemen array yaitu Senin, misalnya gitu, saya tinggal ketikkan saja langsung echo. Nah ya, echo kutip ya, kita buat dulu BR nya supaya terenter ke bawah, kemudian echo kita mau tampilkan hari Senin, sebutkan variabelnya $hari, kemudian sebutkan indeksnya. Jadi indeksnya itu 0 ya, indeksnya 0. Karena Senin itu tadi awalnya dimulai dari indeks 0, berarti Senin adalah 0. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ctrl S, lihat hasilnya, maka nanti hasilnya hari Senin. Kalau saya ingin menampilkan hari Sabtu, hitung aja dari sini, 0, Senin 0, Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5. Ya, berarti tinggal saya ketikkan di sini, saya buat BR ya. Itu. Kemudian saya ketikkan echo hari tadi 5 ya. Hari Sabtu, kita ambil Sabtu, indeksnya 5. Jadi kalau di kurung siku ini tidak ada tanda kutip ya teman-teman ya, tidak ada tanda kutip, langsung seperti ini. Oke, titik koma, Ctrl S, lihat hasilnya, maka di sini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Oke, jadi kalau hari Minggu teman-teman bisa cari hari Minggu nanti berapa indeksnya ya. Tinggal ganti aja nih. Tentu hari Minggu 6 indeksnya. Tinggal ganti 6. Sekarang ini tadi cara lama ya. Kalau cara baru saya buat sebuah variabel lagi. Misalnya kita gunakan cara baru ya. Cara baru untuk menampilkan array-nya. Misalnya saya buat warna. Cara baru, kita tidak perlu mengetikkan kata array lagi, tapi langsung kita buat variabelnya warna sama dengan, kemudian kita buat kurung siku seperti ini, baru kutip, misalnya warnanya merah, merah, hijau, kuning, misalnya gitu ya, kuning, kemudian biru. Udah, titik koma. Nah, di sini coba kita tampilkan ya. Kita tampilkan ininya, warnanya. Misalnya kita gunakan dulu pardam. Pardam warna. $warna. Lihat hasilnya. Nah, di sini ya. Mirip sama yang di atas ini dengan cara lama. Sama pun ya, bukan mirip, sama. Seperti itu. Array-nya ini 4. Nah, disambung kemari ya. Karena belum saya buat BR-nya. Oke, indeksnya juga ada. Tipe datanya juga ada, panjangnya juga ada, panjang datanya. Nah, seperti itu. Kalau kita gunakan pakai apa ya, BR dulu, kita gunakan printr warna, titik koma, Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, sama yang cara lama. Oke, tipe datanya nggak ada, panjang datanya juga nggak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya teman-teman, kita tambahilah di sini ya. Di bawah ini kita tambahi bahwa pasangan antara key dan array ya. Jadi pasangan antara key dan array itulah yang disebut dengan pasangan antara key dan value. Maksud saya itulah yang disebut dengan array. Pasangan antara key dan value. Nah,
itu yang kita sebut dengan array. Key-nya tadi yang indeks tadi ya, value-nya tadi, nilainya tadi Senin, Selasa, Rabu atau gimana, atau merah, hijau, kuning, biru, gitulah, tergantung teman-teman. Di sini juga elemennya nanti bisa berbeda ya. Elemen dari array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Boleh memiliki tipe data yang berbeda. Boleh. Misalnya ini kan gak ada tipe datanya. Misalnya saya buat apa ya? Bulan lah. Bulan misalnya. Contoh aja nih ya. Bulan, atau jangan bulan lah ya. R1 misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Saya buat di sini tipe datanya beda. Misalnya angka, ya angka nggak pakai kutip ya teman-teman ya, nggak pakai kutip dua kalau angka atau number, langsung aja. Kemudian ada contoh misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada boolean ya, false atau true ya, false ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ctrl S, coba lihat hasilnya, kita coba tampilkan di sini pakai print R aja lah ya. Echo BR ya. Print R apa tadi? R1. Variabelnya R1. Kita lihat hasilnya. Oh, ada yang error. Itu errornya karena tidak ada titik koma di sini ya, di baris 13 ini, tepatnya di variabel $R1 ini titik koma. Ini kita coba gunakan dulu print R ya, hasilnya kita lihat. Nah seperti ini ya. Dengan indeks 2 tidak ditampilkan false nya. Tapi kalau kita gunakan vardam, coba apa yang terjadi. Vardam, variabelnya tadi R1 ya, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah di sini nampak booleannya ya, false. Nah, kalau menggunakan vardam, dia itu di tipe datanya ditampilkan ya, tipe datanya ditampilkan, kemudian elemennya juga, isinya juga seperti false juga ditampilkan ya, tampilkan. Kemudian panjangnya, kalau ada panjang datanya macam integer ya, panjangnya ini, yang ini juga ditampilkan. Berbeda tadi dengan menggunakan print R seperti ini, yang boolean tidak bisa ditampilkannya seperti itu. Nah, ya, tidak bisa ditampilkannya. Makanya kita menggunakan vardam saja kalau kita ingin menampilkan apa tadi, tipe data yang berbeda dalam elemen array. Artinya tipe datanya berbeda, maka gunakan saja vardam ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada komentar yang belum paham tentang materi ini, bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.